Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya banggakan teman-teman dari kelas 4 PAIE yang selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama saya Muhammad Akil Rizky sebagai moderator, yang kedua ada Mahardika Sani Prabumi sebagai pemateri 1, yang ketiga ada Margi Wahyuningsi sebagai pemateri 2, dan yang keempat ada Lailatul Hasanah sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Mahardika Sani Prabumi. Kepada beliau saya persilahkan. Materi yang pertama, pengertian hermeneutik. Hermeneutik secara etimologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang berarti tafsir dan penjelasan serta penerjemahan. Kemudian hermeneutik secara istilah atau terminologi. Secara terminologi, hermeneutik dalam penggunaan klasiknya dapat diartikan sebagai penafsiran teks-teks, khususnya teks-teks Alkitab. Tetapi hermeneutik juga bisa digunakan untuk teks-teks filosofis. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Mahardika Sani Prabumi. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh Margi Wahyuningsi. Kepada beliau saya persilahkan. Fungsi pokok hermeneutika. Fungsi pokok hermeneutika adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau realitas sosial di masa lampau yang asing sama sekali agar menjadi milik orang yang hidup di masa, tempat, dan suasana kultural yang berbeda. Maka dari itu, kegiatan hermeneutika selalu bersifat triadik, yaitu menyangkut 3 subjek yang saling berhubungan satu sama lain. 3 subjek yang dimaksud tersebut meliputi the world of the text atau dunia teks, yang kedua the world of the author atau dunia pengarang, dan yang ketiga world of reader yaitu dunia pembaca. Selanjutnya, fungsi hermeneutika sebagai teknik untuk memperoleh pemahaman yang benar. Hermeneutika berguna dan berfungsi untuk yang pertama, membantu mendiskusikan bahasa yang digunakan dalam teks. Yang kedua, membantu mempermudah menjelaskan teks, termasuk teks kitab suci. Yang ketiga, membantu mengandaikan hubungan teks dengan waktu, hubungan teks dengan situasi atau lingkungan di mana teks disusun. Yang terakhir, memberi arahan untuk masalah yang terkait dengan hukum. Untuk presentasi yang terakhir akan dibawakan oleh pemateri ketiga kita, yaitu Mbak Lailatul Hasanah. Kepada beliau saya persilahkan. Materi yang keempat yaitu ada hermeneutik dalam kajian Islam. Dalam diskursus Islam, hermeneutik adalah tafsir, takwil, bayan, syarh, dan sebutan lainnya. Dalam kajian usul fikih, cara atau teori memahami atau menafsirkan teks-teks Al-Quran, hadis, atau sumber lainnya dikenal dengan istilah al-istidlal bi al-lafadz. Di kalangan ulama tafsir telah melahirkan tradisi penafsiran Al-Quran yang luar biasa, yang kemudian dikenal dengan ilmu tafsir. Selanjutnya yaitu hermeneutika dalam kajian Al-Quran. Pemahaman teks suci Al-Quran menjadi jalan untuk melihat dan membuka pemikiran-pemikiran baru. Pemahaman menekankan aspek keingintahuan dengan menginterpretasikan sesuai dengan apa yang dimiliki, dilihat, dan diperoleh kemudian. Pemahaman juga membentuk sikap kuriosita terhadap hal-hal yang belum dipahami. Hal ini mengandung konsep pemahaman yang membentuk keterikatan peristiwa historis yang sesuai. Hermeneutika dijadikan metode dalam menafsiri Al-Quran yang berdasarkan kepada pemahaman tertentu seperti aspek historis, tekstualitas, dan konseptual. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Lailatul Hasanah yang telah menyampaikan materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam pembawaan maupun dari perkataan dari kelompok kami,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan harapan kami semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan dengan baik. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.